ini saya akan melakukan supervisi dengan guru kelas 1 Ibu Sulina Rahayu yang berasal dari UPT SDN 141 Gresik juga. Nah, assalamualaikum Bu Sulina. Saya Buya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bina, hari ini kita akan ada percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Sebelum besok Bu Lina akan melakukan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, mengapa hari ini mengadakan percakapan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Nah Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sulina. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sulina capai? Ya, tujuannya adalah saya kan mengajar Pancasila di situ ya. Tentang kerjasama di lingkungan rumah. Nah, di situ siswa saya akan mendapatkan pelajaran dengan tujuan melalui menggambar pena bagian luar bangunan rumah. Peserta didik dapat menyebutkan dan menggambarkan arah utara selatan. Dan tujuan yang kedua, mereka bertanggung jawab atas batas-batas wilayah rumahnya dan dapat mengetahui utara, batas wilayah selatan, timur dan barat. Itu. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran Ibu tadi ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Sulina capai? Untuk area pengembangan saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan sama aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya, siswa itu dapat mengetahui dari mana, bagaimana, dan sebelah mana arah utara dari pojok rumahnya, mana arah selatan pojok rumahnya. Dan keterampilannya, mereka dapat menggambar rumahnya, denah rumahnya, mulai dari pintu masuk desa sampai belakang desa, dan dapat menggambar denah arah mata angin di samping rumahnya. Itu bagus sekali Bu Sulina. Ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya. Ini ya, untuk metode pembelajaran yang saya sampaikan, kami menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti ada sebagian siswa yang saya ajak itu untuk saya menjelaskan itu yang satu kali, untuk yang mereka sudah mampu membaca dan menulis. Untuk yang siswa saya yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghafalkan huruf, mereka cukup menggambar kompas itu. Dan kesiapan belajar siswa dan juga akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya di sini dalam pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran demonstrasi kontekstual. Nah, saya menggunakan pembelajaran ini dengan membagi beberapa kelompok supaya mereka bisa melakukan diskusi kelompok, tanya jawab dengan teman sejawatnya dan penugasan untuk mereka kerjakan bersama-sama. Luar biasa sekali Bu Sulina. Lalu bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti ketika di kelas? Itu saya menggunakan barang bekas, kardus bekas air minuman kemasan itu saya kasih kertas HVS, saya gambari kompas, terus saya tempelkan di kardus itu supaya mereka lebih jelas. Jadi saya selain menggambarkan di papan tulis, saya juga membawa media dari kardus itu berupa gambar kompas. Apakah hanya media gambar itu saja Bu? Nggak ada yang lain? Ya, saya gambarkan di papan tulis.
kemudian kami menyanyikan lagunya. Lagu apa itu Bu? Nanti nyanyikan lagu. Lagu Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat Laut, Utara Timur Laut. Karena anak kelas 1 itu suka sekali bernyanyi, dan dengan nyanyian mereka bisa menghafal arah mata angin. Itu nanti nyanyinya seperti apa Bu? Apakah hanya melalui lantunan suara Ibu saja Suara atau saya bisa. Nanti saya akan menyiapkan gambar, video di proyektor. Nah itu nanti ada video lagu-lagunya. Kemudian kita bernyanyi bersama, dimasukkan sound supaya anak-anak tambah semangat. gitu ya Bu ya? Oke. Baik sekali ya Bu Sulina. Iya. Konsepnya bagus, materinya jelas ya. Iya. Terus pada mata pelajaran pendidikan Pancasila tadi ya Bu. Iya. Dari beberapa pertanyaan mengenai rencana supervisi yang saya sampaikan, supervisi akan saya laksanakan besok ya Bu. Iya. Jadi besok saya akan datang ke kelas Ibu, saya melakukan supervisi di kelas, Iya. saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Iya. Nanti setelah itu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, Iya. kita akan ada percakapan lagi yang terakhir ya. Iya. Percakapan yang terakhir itu namanya adalah pasca observasi. Jadi sekarang ini yang kita lakukan pra observasi. Nanti ketika di dalam kelas itu yang kita lakukan adalah observasi, dan yang terakhir setelah observasi itu ada yang namanya pasca observasi. Nah pasca observasi itu akan didampingi juga Bu, Iya. dengan pengajar praktik saya yaitu Pak Didi. Mungkin Bu Sulina mengenalnya. Iya, teman saya kuliah. Oh iya. Nah sebelum kita akhiri, apakah ada yang Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Ya, sini saya memperoleh pengembangan pembelajaran. Saya mungkin kurang efisien ya, mungkin besoknya lagi saya akan jadi lebih baik lagi ya, lebih kesiswaannya itu pembelajaran saya itu lebih mengenal, kesalahan saya itu lebih fokus ke siswa dan mereka lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Lebih berpusat ke peserta didik ya, Iya, Bu ya. iya. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini yang sudah bersedia melakukan percakapan pra observasi dengan saya. Sampai bertemu besok ketika kegiatan observasi di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulina. Iya. Oke anak-anak, sehat semua. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ayo sama sini. Berdoa mulai. Ini walaupun amin. Oke, masalah bisa duduk. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai kita kan sudah berdoa. Setelah itu, Brina mau absen. Barangkali ada ya belum hadir atau tidak hadir. Asgar, Bilkis, Devani. Oke anak-anak sudah di absen. Alhamdulillah kalian di semua. Oke anak-anak, pada pagi hari apa kabar kalian? Sehat? Tepuk satu, tepuk semangat. Semangat. Pada pagi ini mana serunya kita akan pelajari pelajaran belajar pertama yaitu mata pelajaran Pancasila ya. Anak-anak, kemarin sudah dibaca ya pelajaran Pancasila kemarin sedikit dijelaskan oleh Bu Lina. Jadi untuk hari ini kita ulang kembali pelajaran yang kemarin supaya kalian lebih paham. Tapi sebelum itu kita akan speaking dulu supaya ingat pelajaran yang kemarin itu kita ulang-ulang supaya bisa ya. Kalau diulang-ulang lama-lama menjadi
arah mata angin. Kemarin sudah kita belajar menyanyikan lagu supaya kita hafal. Coba saya yang pegang mic-nya, Mbak Fani sama Mbak Giska menunjukkan mana arah mata anginnya. Timur Tengah, Selatan Daya, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Berdiri semua. Berdiri dulu. Ayo Mas Gibran. Berdiri ya. Sambil nunjuk mana arah mata angin ya. Barat, laut, utara, timur, laut. Selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Timur, tenggara. Selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ayo, sekarang tanpa musik, tanpa bersama dengan teman-teman, kita tunjuk sendiri dari meja kalian. Siap? Tangannya mana? Timur, tenggara, selatan, barat, barat daya ya, barat daya, barat, barat laut, utara, utara timur laut, timur, tanah guru, timur, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, utara timur laut. Oke, tepuk tangan kelas 1. Ya, jadi gunanya ini ya kalian bisa mengetahui mana batas-batasan wilayah utara, mana barat, mana timur, mana selatan. Nah di sini dalam pembelajaran ini kalian harus bisa bertanggung jawab untuk membuat apa? Dena rumah. Mataharinya itu terbit di sebelah mana? Timur. Engkau terbenam di sebelah barat. Nah, kalian di sini apakah bisa ya kita mencoba untuk belajar membuat dena rumahmu mulai dari masuk desa Kalibang, mulai jalan raya. Teko bina omah bina tuh dari omah Mas Farel, dari Mbak Binara itu tahu. Jadi kalian sekarang itu mencoba belajar membuat dena rumah, mulai dari pintu masuk desa, masuk desa Kalibang, terus ke arah mana, dekati masjid atau dekati balai desa atau bagaimana? Nah, kita coba dicoba membuat dena rumah masing-masing. Pertama, siap? Mencoba membuat dena rumahnya masing-masing. Ini. Baca dulu deh. Diberi nama dulu yang pojok kiri atas. Kalau ada yang bingung, anak-anak bisa melihat gambar kompas Bu Ina yang terbuat dari kardus ini ya. Ya, ini ada utara di atas, ada selatan di bawah, ada barat dan timur, utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut ya. Saya tambahkan di sini ya.
berapa? Ini bab berapa? Nomor bab berapa? Bab 2. Lanjut. Ini dari jalan raya masuk. Ya, ada rumah siapa ini? Ini rumah siapa? Tepuk tangan untuk Mas Rama. Terima kasih depan. Jalan ini kemana ini? Ke Wadah. Oke anak-anak. Halo. Tadi sudah dua temanmu mau menjelaskan ke depan. Nah, halo. Dikumpulkan ke depan, diberi nama semuanya. Ya, pinter. Oke anak-anak, selesai sudah juga dari Bulin ya. Pembelajaran kali ini tentang apa? Tentang arah mata angin. Sudah hafal? Kita nyanyi lagi yuk. Tangannya mana? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Paham ya? Mana timur? Timur tenggara, selatan, barat, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Tepuk tangan untuk kelas 1 hari ini yang luar biasa mau mengulang-ulang supaya hafal. Oke, apa yang bisa koreksi dari selama untuk pembelajaran hari ini kepada Bulin? Apakah kurang jelas penjelasan tentang arah mata angin? Sudah? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Mbak Giska, bagaimana koreksi tentang pembelajaran hari ini? Apa Mbak Giska paham atau belum paham? Paham. Mbak Fani, bisa? Bisa? Sudah tahu? Sudah hafal arah mata angin ya? Ya, tepuk tangan ke kelas 1. Saya akhiri pembelajaran pagi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Surina. Waalaikumsalam. Iya, Bagaimana kabarnya ini? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat deh. Baik. Sehat. Bu Surina, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin Bu Surina kan sudah sama saya sudah melakukan praobservasi. Praobservasi itu kegiatan percakapan sebelum praktik pembelajaran. Terus setelah itu kan kita juga sudah melakukan observasi kegiatan pembelajaran. Lina praktik mengajar di kelas, saya yang mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Surina. Nah, sekarang Bu Surina kita masuk ke tahapan pasca observasi. Nah, bagaimana Bu Lina perasaannya kemarin setelah melakukan kegiatan praktek pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan lancar. Dan siswa-siswa saya itu sangat senang sekali dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Ya. Apakah Bu Lina merasa puas atau tidak puas dengan proses kegiatan pembelajaran kemarin? Ya kurang puas karena saya begitu koreksi itu mungkin saya itu kurang maksimal dalam memilih model pembelajaran, terus media pembelajarannya mungkin kurang kurang mengenal ya, sehingga siswa saya itu
ada sebagian yang kurang paham, Ada yang mengatakan. ya kurang mengenal. Oke, Lina, dari pengamatan Ibu, ya, apakah bagaimana proses tercapaian kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Surina lakukan di kelompok? Apakah tujuan pembelajaran kemarin yang Bu Surina sampaikan itu sudah tercapai apa belum? Ya mendekati Bu ya, karena apa? Kan ketika saya menyampaikan pembelajaran itu siswa saya itu kan bermacam-macam gaya belajarnya dan mereka tidak semuanya itu aktif dalam berkelompok maupun mandiri ya. Jadi saya kategorikan tiga itu, ada yang aktif, ada yang super aktif dan ada yang tidak aktif sama sekali. Jadi ya, ketika saya menjelaskan tentang materi yang Dena sama Kompas kemarin itu ya sedikit ada yang memperhatikan saya dan mereka ada yang bermain, bahkan ada yang dikasih saya kemarin itu tidak memperhatikan sama sekali. Ya kita bagaimana pelajaran selanjutnya itu nanti, makanya saya suka sekali belajar lagi supaya mereka lebih memperhatikan pembelajaran saya. Dari skala 1 sampai dengan 10, kemarin Bu Surina itu ada di posisi berapa? 6. Dalam proses 6. Jadi mungkin menurut ya apa yang saya alami kemarin itu, saya mengajar itu mungkin kurang, metodenya kurang, model pembelajarannya mungkin yang kurang sesuai, sehingga ke-9 siswa saya paling asik gitu. Saya maunya itu kan mereka itu semua itu paham dengan apa yang disampaikan agar mereka bisa tahu, bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman. Tapi mereka itu ya mungkin pembelajarannya bisa paham dengan apa yang saya sampaikan itu. Lalu Bu Surina, menurut Bu Surina, kan siswanya Bu Surina itu tidak paham-paham. Iya. Jadi kesulitan siswa itu kira-kira apa kalau menurut Bu Surina? Ya, saya kira mereka itu entah, kalau saya perhatikan kemarin waktu pembelajaran pembelajarannya, mungkin metodenya itu kurang. Terus media, alat peraga yang saya pakai, kalau mereka itu sukanya itu ada proyektor, dilihatkan diskut, itu mereka memperhatikan, itu yang dua. Tapi yang satu siswa itu tidak suka sama sekali, bahkan tidak tertarik gitu loh. Jadi saya itu kan menyanyi mereka tidak suka ya, ketika siswa itu ya yang memang tidak aktif setiap harinya itu. Jadi saya itu mungkin media ya, bukan media pembelajaran yang dalam bentuk yang lain, mungkin berupa bentuk barang atau apa yang mereka itu suka, mungkin itu. Ya, kalau kesulitan Ibu sendiri apa? Kesulitan Bu Surina dalam Saya itu kesulitan membuat RPP yang berdiferensiasi. Karena siswa saya itu kan, jadi tadi tidak semua gaya belajarnya itu sama-sama yang aktif, tidak aktif dan bahkan tidak memperhatikan saya sama sekali. Terus gimana Bu? Tadi kan Bu Surina kan kesulitan dalam RPP. Iya. Lalu apa yang akan Bu Surina lakukan untuk memberikan alternatif dalam mengatasi kesulitan yang Bu Surina hadapi? Saya minta tolong atau minta ini yang senior ya, mengenai pembuatan RPP yang berinisiatif itu untuk menuntaskan siswa-siswa saya yang tidak tuntas tadi, yang tidak paham atau tidak memperhatikan pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin kepada yang lebih senior, kepada mereka-mereka yang itu guru-guru penggerak itu rumah ya, mereka kan sudah RPP-nya mungkin sudah berdifferensiasi dan sudah mungkin sudah apa namanya dicek itu di observasi atau sudah direvisi sama ngawasnya, ada pengajaran praktiknya itu mungkin sudah ada pembetulan, itu kan bisa saya apa namanya istilahnya itu saya minta
berbagi ilmu lah caranya supaya saya itu bisa melakukan pembelajaran kepada saya sendiri tentang pembuatan air tersebut. Bu Sulina, hal-hal apa saja yang Bu Sulina dapatkan dari kegiatan pembelajaran kemarin? Saya jadi tahu bagaimana kekurangan saya dalam mengajar siswa dalam kurikulum Merdeka Mengajar ini ya, yang berdiferensiasi, yang saya tidak pukul rata ketika siswa dapat 5 soal, yang tidak aktif, yang aktif semua dapat 5 soal. Jadi saya itu bisa membedakan antara siswa yang aktif dan tidak aktif. Dan super aktif itu saya bisa memberikan lembar kerja yang berbeda menurut kemampuannya masing-masing. Kemampuan Ya seperti umpamanya yang aktif itu super aktif itu 5 atau 6, yang tidak aktif cukup 3 saja atau 2 soal saja. Itu pun kalau mereka mau mengerjakan, itu kan usaha saya gitu. Tetap saya berusaha seperti itu. Lalu apa yang akan Bu Lina lakukan di pertemuan berikutnya? Saya akan lagi untuk menjelaskan lebih dalam agar mereka paham dan bisa menerima pembelajaran yang saya sampaikan gitu loh. Mata pelajaran yang saya sampaikan itu diterima mereka walaupun mereka itu istilahnya itu tidak seluruhnya mau menerima dan memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya Bu Sulina, kesimpulan dari percakapan kita hari ini, nah, kesimpulannya apa? Tadi permasalahannya tadi apa, terus solusi dari Bu Sulina tadi mau buat apa gitu kan anak? Ya, masalah saya tahu kan, kekurangan saya di mana, kemudian metode pembelajaran yang mana kerja saya bagaimana. Jadi solusinya saya itu saya ingin lebih ke senior, ke guru-guru penggerak, ke teman-teman saya yang mungkin sudah jadi PP itu bisa menimba ilmu dari mereka. Saya ingin bertanya bagaimana trik-trik, bagaimana solusi agar siswa saya yang 3 itu yang kemarin Mbak ya, yang memang tidak pernah memperhatikan saya ketika saya membawakan mata pelajaran yang sampaikan dengan berbagai metode dengan raga, itu saya bisa minta solusi ke yang lebih Cukup ya solusinya ya. Oke, saya rasa cukup ya Bu. Semoga apa yang Bu Sulina rencanakan ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Sulina harapkan. Terima kasih, alhamdulillah untuk coachingnya, alhamdulillah sudah bisa mengenal baik coach maupun coachingnya itu sudah mengalir begitu bagus. Si coachnya tidak terpancing memberikan solusi-solusi, tetapi coachingnya sendiri yang menemukan obatnya, solusinya. Dia menemukan penyakitnya, kekurangannya, kesalahannya, tapi dia memberi solusi dengan sendirinya. Oke, coachnya luar biasa, coachnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini nanti bisa belajar lebih baik lagi. Bagaimana pembelajaran berorientasi berbasis pada siswa. Karena apa? Pada kurikulum Merdeka ini diwajibkan harus pembelajaran itu berbasis siswa. Kita itu menghambakan siswa. Apa kebutuhan siswa kita yang harus memenuhinya. Makanya kemarin dengan praktek, dengan memetakan ya diferensiasi. Jadi 3 Pak. Siswa saya itu 9. Bisa bagi 3. Kadang soal saya 2-3 karena yang 3 siswa saya tulis mau Pak. Gak belum, gak suka. Berarti minat belajarnya rendah. Terus tadi sampai pakai jurus apa untuk menangani anak itu tadi? Mereka itu suka gambar dan bisa mereka. Dia itu suka digambar, pamannya kayak kucing, pamannya kayak pelajaran bahasa Indonesia ya. Itu mendeskripsikan tuh gambar kucing dicat ya ini sama bapaknya itu kambing. Itu suka Pak. Gambar, suka, dia mau bergerak, mau mencari huruf. Lalu ke saya yang
Gojek. Enggak pernah Pak. Tidak bisa terus Kak mengenal huruf, gak mengenal Mas. Biar saya kayak gambar. Yang penting dia semangat, ada pembelajaran sampai insya Allah dia itu paham kok. Bisa saya sendirinya. Juga rencana aksi tadi ke depannya bagaimana tadi sudah bagus, sudah nampak. Aksinya yang direncanakan besok untuk perbaikan pembelajarannya. Oke, sukses selalu kuliah. Bu Lina, oke.